Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIM B101118181. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya selesaikan dengan judul Pengaruh Menurunnya Angka Kemiskinan Terhadap Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bengkayang. Langsung saja masuk ke materi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dan kebutuhan dasar sendiri meliputi seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, serta kesehatan. Kemiskinan ini disebabkan oleh langkanya alat pemenuhan kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini kemiskinan di Indonesia dari awal Maret sampai akhir Desember tahun 2019 mengalami penurunan berkisar 0,19%. Kemiskinan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan Pengangguran adalah menurut Sadono Sukirno yaitu suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum memperolehnya. Berdasarkan usia yang termasuk usia kerja yaitu berkisar 15-65 tahun, dan yang tidak termasuk dalam usia kerja yaitu 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Berdasarkan pekerjaan, angkatan kerja yang tidak termasuk yaitu seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pelajar. Adapun beberapa jenis pengangguran yaitu pengangguran friksional, pengangguran alamiah, pengangguran musiman, pengangguran tersembunyi, dan lain-lainnya. Faktor penyebab pengangguran yaitu kemajuan teknologi, yang dimana masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan cukup tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi, dan masyarakat tersebut akan gaptek atau gagap teknologi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kemiskinan terhadap Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia maksudnya, yaitu kesejahteraan masyarakat akan menurun dengan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Melihat masyarakat miskin yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ataupun tidak mempunyai upah yang tetap akan sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mensejahterakan kehidupan mereka. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari pengangguran terhadap perekonomian Indonesia. Tentunya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan tidak merangsang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia untuk membuka suatu usaha, dan tidak dapat menyerap tenaga kerja ataupun pengangguran, dan membuat pengangguran ini semakin banyak. Selanjutnya saya akan masuk ke studi kasus. Saat ini saya mengambil studi kasus di Kabupaten Bengkayang, yaitu kabupaten saya sendiri, yang dimana terdapat 2 kecamatan yang di sini berdampak menurunnya angka kemiskinan, yaitu Kecamatan Seluas dan Kecamatan Sanggoledo. Di Kabupaten Bengkayang mengalami penurunan angka kemiskinan berkisar 0,21% dari tahun 2018 sampai 2019. Ini membuat pertumbuhan ekonomi mereka semakin membaik, yaitu masyarakat di sana dengan tanah yang subur, mereka semakin bisa untuk bercocok tanam atau menanam buah dan sayuran, dan hasil buah dan sayuran tersebut akan mereka jual ke berbagai daerah seperti Pontianak dan Sekadau. Selain itu pemerintah juga mendukung seperti mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Jadi buat masyarakat yang tidak mampu akan terbantu dengan adanya Kartu Indonesia Sehat, yaitu untuk berobat ke rumah sakit ataupun puskesmas yang biayanya mungkin dibilang cukup rendah daripada umumnya. Dan yang kedua itu pemerintah juga memberikan
fasilitas seperti Kartu Indonesia Pintar. Jadi buat masyarakat yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai kepintaran tetapi sulit dalam biaya, pemerintah membantu dengan adanya Kartu Indonesia Pintar, yaitu membiayai semua biaya sekolah. Dan pemerintah Kabupaten Bengkayang juga mendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Jadi jalan-jalan yang rusak telah dibenarkan oleh ataupun telah dibetulkan oleh pemerintah setempat untuk akses seperti yang kita ketahui, untuk akses ke Sekado ataupun Pontianak tentunya menggunakan mobil. Dan adapun terdapat jalan-jalan di daerah sana yang masih rusak, saat ini sudah diperbaiki oleh pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi setempat. Jadi adapun pengaruh menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Bengkayang, yang pertama yaitu pengangguran. Pengangguran sekarang di Kabupaten Bengkayang terserap karena adanya masyarakat di Kecamatan Sanggolido maupun seluas membuka lapangan pekerjaan sendiri, seperti mereka bercocok tanam dan memerlukan tenaga kerja, dan mereka akan memanfaatkan tenaga kerja yang ada di sekitar mereka, dan membuat pengangguran yang sekarang di Kabupaten Bengkayang akan berkurang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.